Terima kasih Anda kembali kabar siang pemirsa. Keluarga korban KDRT di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten kecewa dengan polisi yang belum juga menahan tersangka penganiaya istri. Padahal tingkah tersangka bukan lancang, bukan sok jagoan. Pasti gue bantai. Satu keluarga, satu persatu gue bantai. Tapi gue juga punya adat. Ya, siapa yang rusak duluan berarti itu yang kalah. Inilah rekaman suara ancaman tersangka KDRT di Serpong Utara, Tangerang Selatan yang dikirim melalui pesan singkat WhatsApp terhadap keluarga istrinya. Dalam rekaman suara tersebut, tersangka mengancam akan menghabisi keluarga korban yang telah ikut campur dalam permasalahannya. Satu persatu saya bantai, itu yang saya kagak terima. Itu siapa yang Pak yang bilang, Pak? Ya itu pelaku. Saat di rumah sakit? Sangkat di Polresnya. Saat di Polres. Ancaman itu dilontarkan pas di Polres. Iya, pada waktu dia telepon sama anak saya. Dan itu disaksikan polisi, Pak, pas dia Maka dari itu enggak. Cuma di ruangan merokok. Keluarga korban pun mengaku kecewa dengan kepolisian yang tidak menahan tersangka. Tersangka hanya dikenakan wajib lapor. Saat ini polisi tengah menunggu hasil visum korban. Kemudian terhadap korban juga sudah dilakukan visum di rumah sakit umum, namun kita masih menunggu hasilnya. Kemudian berdasarkan bukti yang cukup terhadap pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Namun terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan oleh penyidik dan terhadap tersangka dikenakan wajib lapor diri. Jadi perkara tetap lanjut, tetap kita proses walau tersangka tidak ditahan. Sambil kita menunggu alat bukti lainnya, menunggu hasil visum jadi juga. Seperti diketahui, peristiwa penganiayaan tersangka ke istrinya yang sedang hamil 4 bulan ini dilakukan di rumah kontrakan yang terletak di perumahan Serpong Park, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Pelaku memukul sang istri, Tiara Maharani, 21 tahun, secara bertubi-tubi hingga babak belur. Pelaku bahkan menyeret korban dari halaman hingga kembali ke dalam rumah. Aksi brutal pelaku berhasil dihentikan setelah pengurus RT turun tangan dan mengamankan pelaku. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka-luka yang dideritanya. Untuk saat ini, korban masih dalam pengobatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan mendatangi lokasi kejadian kasus KDRT suami terhadap istri. Viralnya aksi brutal seorang suami menganiaya istri yang sedang hamil 4 bulan membuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan bergerak. P2TP2A melakukan pendataan dan asesmen kepada keluarga korban, di mana kedatangan P2TP2A ini untuk memberikan bantuan kepada korban untuk menghilangkan rasa trauma. Pemirsa, lalu bagaimana polisi merespon keresahan keluarga korban KDRT yang mendapat ancaman dari tersangka pelaku yang saat ini tidak ditahan? Kami sudah bergabung dengan Marjali, yakni ayah dari korban KDRT. Selamat siang, Pak Marjali. Bagaimana hubungan keluarga dengan tersangka sebelum terjadi kasus KDRT? Bisakah Anda gambarkan? Bisa. Pertama, terjadinya kegaduhan saya tidak tahu. Selesainya anak saya diamankan atau dibantu sama warga setempat sampai di rumahnya Pak RW, Pak RT semuanya sangat menyelamatkan nyawa anak saya yang lagi sedang hamil 4 bulan. Dan selanjutnya
penganiaya, seorang penganiaya itu diamankan juga di rumahnya Pak RW dan berkata siapapun jangan ikut campur urusan rumah tangga. Tapi sangat mengancam. Ancaman-ancaman ini warga semuanya tidak terima. Dari warga terkompak klaster Diamond. Ya Pak Marjali, artinya apa langkah yang diambil keluarga setelah mendapatkan ancaman dari tersangka, Pak Marjali? Saya pun sebagai ayah atau bapak korban, jangan pun hati saya, pori-pori saya pun juga nggak terima dalam keadaan anak saya yang dianiaya sesadis itu. Itu bukan KDRT, itu penganiayaan. Lantas apakah ada langkah tertentu, Pak Marjali, yang diambil oleh pihak keluarga? Semoga hukum ini berlanjut, menangkap pelaku untuk ditangkap. Dan tidak ada indikasi sebagai warga terkompak ingin jelas sejelas-jelasnya. Tentu itu yang diharapkan Pak Marjali. Lantas apa antisipasi dari pihak keluarga jika pelaku ini terbukti atau benar-benar melakukan ancamannya kepada keluarga? Betul, karena pelaku ini dia telah ingin mengancam, membantai satu persatu dari keluarga saya. Itu yang saya tidak terima. Salah apa saya? Dan merugikan apa saya? Kan gitu. Karena pengancaman itu yang diberikan dengan foto-foto senjata tajam itu. Cuman hanya bukan sekedar mulut. Begitu. Ya Pak Marjali, lantas bentuk ancaman seperti apa yang diberikan oleh pelaku? Apakah ini hanya dalam bentuk SMS ataukah pelaku juga sudah mendatangi keluarga ke rumah begitu? Justru itu melalui dari telepon anak. Akan saya bantai sekeluarga satu persatu. Itu yang saya kagak terima. Itu pun meskipun belum bukti atau nyata, itu udah berencana untuk membantai keluarga saya sekeluarga. Itu yang saya kagak terima juga. Semoga hukum bisa tindak lanjuti sebagai tersangka tidak bisa berkeliaran. Ya Pak Marjali, untuk ancaman yang diberikan oleh tersangka, ini ada berapa pesan yang diberikan begitu dan bentuknya seperti apa? Bisakah Anda gambarkan kepada pemirsa TV One? Saya sangat kecewa. Ya, kenapa pelaku itu mudah dilepaskan dengan begitu aja? Itu yang saya kecewa. Sedangkan penjudi aja yang cuma tidak merugikan siapapun itu sampai berbulan-bulan ditahan. Kok ini penganiayaan? Ini bukan selagi KDRT lagi. Penganiayaan sangat berat. Nyawa jaminannya. Itu yang saya tidak terima juga dengan kata penganiayaan ringan. Ya Pak Marjali, bagaimana dengan kondisi korban saat ini? Lalu selain itu sudah berapa lama korban dan pelaku ini menikah dan apakah sebelumnya sudah pernah terjadi kejadian serupa ataupun KDRT seperti ini Pak Marjali? Kalau untuk terjadi hal-hal yang lainnya, itu saya nggak mengetahui di dalam rumah tangga sekecil atau setengah besar atau sebesar. Yang paling fatal saya mengetahui ini aja, gitu. Kalau untuk cekcok atau gebukan pelan atau apa, itu saya nggak mengetahui. Atau ditutup-tutupi karena dia ingin sama-sama suka, masih ditutup-tutupi, saya nggak mengetahui. Tapi fatalnya terjadinya ini yang baru saya mengetahui jelas. Sudah berapa lama Pak mereka menikah? Kalau untuk menikah selama 2 tahun. 2 tahun. Lalu bagaimana Pak dengan kondisi korban saat ini? Tentu kita sangat prihatin. Ya, sangat shock lah Bu. Shock lah. Yang namanya perempuan lagi hamil dianiaya seorang laki-laki biadab itu. Yang ibaratnya otaknya ini pohon pisang, punya jantung tidak punya hati.
ya kronologisnya ya kayak gitu aja, Bu. Iya, saya juga laki-laki kalau sampai dianiaya sebonyok itu, ya mungkin saya itu belum bisa menyadari bagaimana dalam kondisi badan yang sampai remak begitu. Bagaimana dengan kondisi kehamilan dari anak Pak Marjali? Kalau untuk buat kehamilan, karena yang saya tahu persis itu harus diperiksa di dokter. Saya nggak mengetahui sehat atau tidak sehatnya di dalam janinnya itu saya nggak mengetahui. Karena saya tidak merasakan tahu sakit pedihnya, merasa pukulan bertubi-tubi itu. Baik, terima kasih Pak Marjali dari Tangerang Selatan, Banten. Tentunya diharapkan bahwa permasalahan ini akan dapat segera terselesaikan. Terima kasih Pak Marjali. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.